Nama aku Aisyah Yuliani, boleh dipanggil Yuli. Saat ini tinggal di Kirgistan karena pekerjaan di kantor United Nations Office on Drugs and Crime. Sebenarnya dengan kerja di kantor UNODC ini, tanggung jawab aku itu terkait dengan portfolio intervensi UNODC di bidang peradilan pidana. Jadi pekerjaannya itu meliputi dari gender-based violence, trafficking in person, management of people in detention, terus apalagi alternative to detention dan lain-lainnya. Selain itu, aku juga membantu memberikan intervensi di wilayah Asia Tengah terkait dengan pengelolaan dari orang-orang yang kembali dari konflik area, baik itu returning foreign terrorist fighters maupun keluarga dan anak-anaknya. Di Kirgistan ini sendiri sebenarnya sudah masuk mau mulai tahun kelima, jadi udah hampir 4 tahun, dan udah bekerja dengan UNODC dari 2017. Sebelumnya itu juga bekerja di NGO terkait dengan bidang-bidang pidana dan juga hak-hak perempuan di situasi konflik. Jadi sebenarnya memang untuk terkait dengan pengelolaan trafficking in person, untuk orang Indonesia spesifik, ketika aku di UNODC Indonesia itu intervensi kami memang lebih kepada penyuluhan policy. Karena untuk intervensi langsung terkait pelatihan ke misalnya pelaku tindak pidananya, itu kan memang dilakukan oleh teman-teman dari Indonesian National Police atau dari Polri gitu. Yang sering kita lakukan memang mengundang teman-teman dari Polri, Kejaksaan, dari peradilan untuk melakukan joint training secara skala regional, untuk meningkatkan pengetahuan mereka, kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan, lalu melakukan penghukuman di lapasnya itu sendiri. Karena memang ketika aku di Indonesia seringkali pekerjaan aku memang utamanya terkait dengan peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada penghuninya. Di situ memang kita melihat ada beberapa tindak pelaku pidana perdagangan orang. Dan menurut aku tidak sedikit juga sebenarnya orang-orang yang terjerat, misalnya mereka terkena dengan pasal prostitusi atau misalnya pasal-pasal penipuan yang sebenarnya kalau kita telisik lebih lanjut, mereka itu tuh merupakan korban juga sebenarnya dari tindak pidana perdagangan orang ini. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena mungkin memang seringkali gitu ya, orang-orang ini, beberapa orang yang aku udah pernah temui ini, baik dia di lapas pria maupun lapas wanita, mereka itu tidak sedikit yang terlibat dengan tindakan prostitusi tersebut, karena awalnya bisa kita bilang misalnya penipuan. Misalnya dia lihat lowongan kerja yang dia kira, bekerja di bar, atau dia pikir itu pekerjaannya itu terlibat dengan restoran, atau pekerjaannya dia pikir terlibat dengan sales, untuk kasus-kasus yang terjerat penipuan misalnya, yang ketika misalnya dia udah ambil pekerjaan itu, dia sadari bahwa dia lalu dimanfaatkan untuk prostitusi atau untuk melakukan penipuan gitu. Jadi yang sering dulu aku hadapi sebenarnya memang walaupun tidak langsung menangani teman-teman tersebut, kita mencoba membantu rekan-rekan di lapas untuk bisa meningkatkan pengetahuan mereka, kemampuan mereka untuk dapat melakukan pendekatan-pendekatan tergantung dengan background dari si penghuni lapasnya itu tersebut, termasuk dengan pelaku-pelaku tindak kejahatan yang mungkin bisa kita bilang juga sebenarnya korban dari tindak pidana perdagangan orang. Kalau misalnya aku bisa lihat secara global dulu ya, banyak banget sebenarnya sekarang kasus-kasus di mana kayak aku bisa sebutkan UNODC itu punya studi di Desember 2020, kita menarik melihat sebanyak kurang lebih 50 kasus yang terjadi dari 2006 sampai 2020 yang beberapanya itu melibatkan orang-orang yang ketika dilakukan investigation, prosecution, sentencing itu dicurigai awalnya bahwa mereka itu sebenarnya victim juga gitu. Ketika kita lakukan observasi dari 50 sekian kasus ini, kita temukan bahwa banyak dari mereka memang sejujurnya terlibat dengan kasus kekerasan seksual atau dia sex trafficking, sexual crime gitu. Kalau misalnya kita lihat banyak dari mereka itu sebenarnya lower level offender. Jadi dia bukan kayak main offendernya yang dia itu adalah kepala mafianya atau
Misalnya memang ada beberapa kasus di mana dia akhirnya awalnya dia victim, dia yang dieksploitasi untuk menjadi pelaku seks komersilnya, lalu dia dinaik levelkan misalnya untuk bisa mengelola sendiri timnya dia. Tapi itu jarang banget. Kebanyakan itu memang ketika dia udah jadi victim offender gitu ya, atau victim defendant kita nyebutnya, itu dia lebih direkrut itu untuk menjadi misalnya transporternya, jadi yang nganter-nganternya. Atau misalnya dia merekrut orang baru. Biasanya perekrutan orang baru ini dia lakukan teman sekampung, atau anggota keluarganya, atau teman dekatnya, teman dari kecilnya, atau misalnya dia aktif di grup Facebook tertentu. um, itu seringkali memang istilahnya kita sebut dari lower rank di grupnya itu. Nggak sedikit juga misalnya mereka yang terus jadi security-nya, dalam arti setelah diantar, lalu dia yang nungguin, dia yang ngambil uangnya, atau dia yang mengatur jadwal dengan kliennya. Dia misalnya seringkali juga digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada apa namanya korban-korban baru yang baru mereka rekrut gitu. Jadi sebenarnya ini menjadi sedikit tricky ya, karena gimana cara kita bisa benar-benar memastikan offender atau defendant yang kita tangkap ini tuh purely memang dia tuh terlibat tanpa adanya sebenarnya eksploitasi lain yang menyebabkan dia berada di posisi tersebut gitu. Memang seringkali juga kita mikir bahwa orang-orang yang terlibat dengan human trafficking itu pasti orang-orang dari lower income atau misalnya dia lower level education, tapi kan nggak juga ya, karena seperti kita tahu di Indonesia sekarang misalnya bisa banyak juga orang-orang yang lulus dari universitas atau lulus dari kampus, mereka mengalami kesulitan menemukan pekerjaan di daerahnya itu sendiri gitu. Karena kalau kita mikir human trafficking kan itu nggak selalu dari Indonesia ke luar negeri. Ada juga human trafficking yang terjadi di dalam negeri kita sendiri, seperti misalnya beberapa tahun yang lalu ada kasus di Indonesia di mana ditemukan orang-orang itu seperti berada di penjara buatan dan dia dieksploitasi untuk bekerja di kebun. Itu kan sebenarnya terjadi di dalam negeri kita sendiri gitu. Dan memang korbannya mayoritas itu adalah perempuan lebih rentan, tapi nggak sedikit juga yang laki-laki. Jadi memang kadang-kadang tidak hanya lower income atau lower education, tapi juga kayak kesempatan yang terbatas di daerah mereka menyebabkan mereka menjadi rentan untuk menjadi korban. Lalu misalnya sekarang yang jadi lagi trending juga, atau memang sebenarnya udah beberapa tahun terjadi itu, adalah orang-orang yang kena love scam. Jadi misalnya ketemu di Instagram atau ketemu di grup chat. Kalau zaman dulu, zaman saya SMA kuliah itu kan ada NIRC, sekarang udah zaman berubah, mungkin ketemu di Tinder atau di mana, yang awalnya mungkin ketemu orang asing atau bahkan orang dari ibu kota atau kota-kota besar di Indonesia. Awalnya dia direkrut kayak cinta atau apa, terus disuruh datang, dikirimin uang untuk datang, tapi begitu udah sampai, terus akhirnya dia dieksploitasi. Nah, kadang-kadang dia akhirnya menjadi offender juga itu karena bisa jadi dia, kalau yang udah kena love scam terus dia akhirnya jadi korban itu, terus dia melakukan perekrutan berikutnya, bisa jadi dia misalnya kena domestic violence dari offendernya, atau ada hubungan eksploitasi mental gitu ya, jadi kayak mental abuse juga atau psychological abuse yang membuat dia ketergantungan dengan perekrut awalnya itu, atau si main offendernya itu sendiri, yang bikin dia jadi kayak, oh gue harus nurut gitu, atau aku harus nurut sama dia, kalau aku nggak melakukan ini nanti aku akan kehilangan dia, atau aku akan kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan. Atau seringkali juga memang setelah dia di love scam ini dia diisolasi. Nggak sedikit banyak orang-orang yang awalnya itu kita tahu misalnya migrant worker ke luar negeri itu pekerjaan legitimate, tapi begitu nyampe di sana paspornya diambil, dia diisolasi, nggak boleh keluar, akhirnya kayak semacam Stockholm Syndrome ya gitu. Yang bisa dia percaya, yang bisa dia pegang itu cuma kata-kata dari pekerja awalnya dia, sehingga dia juga akhirnya jadi melakukan eksploitasi dan perekrutan lainnya, karena dia merasa, oh ini normal kok, apa yang terjadi sama aku tuh normal kok gitu. Jadi sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi victim defendant gitu. Memang kalau dari UNODC kita kan sebagai lembaga PBB perannya agak lebih luas ya, dan kita juga ada sister agencies lain kayak UN Women, ada IOM gitu.
Kalau dari UNODC sendiri sebenarnya fokus kita itu terhadap intervensi ke law enforcement officers atau di criminal justice practitioners-nya gitu. Jadi untuk kalau kita terkait dengan investigator atau prosecutor, kejaksaan dengan kehakiman, kita juga selalu mencoba ketika kita melakukan pelatihan itu juga melakukan gender based approach-nya. Jadi kayak harus aware bahwa orang-orang ini ada trauma-trauma tersendiri. Yang seperti aku bilang tadi gitu, bisa membedakan di mana memang dia itu defendant, purely defendant tanpa pernah ada eksploitasi sebelumnya, atau dia awalnya adalah victim dari trafficking in person ini sendiri sebelum dia kurang lebih dieksploitasi lebih lanjut untuk menjadi middleman gitu. Sehingga harus ada kita melakukan pendekatan dari trauma informed investigation misalnya, gender sensitive investigation. Untuk ketika penanganan di dalam lapasnya seperti aku bilang, kita selalu melakukan pendekatan ke teman-teman di lembaga pemasyarakatan untuk melakukan risk and needs assessment. Apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam si wanita ini? Gitu. Apakah ada trauma-trauma tersendiri yang harus ditangani oleh psikologis yang ada di lapas ataupun dari luar? Apakah ada pendekatan misalnya family reunification atau misalnya vocational training yang dia butuhkan kalau memang awalnya itu dia terjebak di sini karena ketidakmampuan dia untuk menemukan pekerjaan atau pendapatan di lingkungannya itu sendiri. Gitu. Jadi selain itu UNODC kita juga melakukan campaign. Kita ada World Trafficking in Person Days, setiap tahun itu temanya berbeda. Tahun lalu itu temanya itu terkait dengan making sure that no one is left behind. Jadi kita reaching out to victims, making sure no one is left behind. Sebagai orang yang tinggal di luar negeri, sepertinya aku seringkali melihat gitu, teman-teman sesama orang Indonesia, di mana mereka itu adalah pekerja migran, yang kalau misalnya kita telusuri lebih lanjut, kayaknya ini ada sesuatu yang salah gitu kan. Jadi kita mencoba melakukan, UNODC juga melakukan sensitisasi atau sensitizing komunitas untuk bisa mengidentifikasi lingkungan sekitarnya atau juga dengan sekolah-sekolah untuk mengidentifikasi mana sih kira-kira lowongan pekerjaan yang kelihatannya tuh memang legitimate. Atau misalnya kalau mengunjungi suatu toko atau mengunjungi spa atau apapun itu untuk bisa mengidentifikasi ini pekerjanya itu dia truly looks legitimate atau ini bisa kita curigai sebagai tempat yang suspicious gitu. Bahwa dari situ kita sebenarnya peran UNODC lebih mendorong kepada pencegahan, lalu memastikan bahwa ketika dilakukan penyelidikan, lalu nanti dilanjutkan ke level berikutnya itu, semua wanita-wanita ini diperlakukan sesuai dengan gender sensitivity dan trauma informed investigation techniques gitu. Dan juga ketika misalnya dilakukan at the sentencing level bahwa hakim-hakimnya itu menyadari dimensi-dimensi tertentu ketika ada yang tadi aku bilang itu victim defendant, dan selanjutnya ketika udah masuk ke dalam lapas juga teman-teman di dalam lapas bisa menyadari bahwa kadang-kadang apalagi di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang kita tuh nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya korban dari trafficking gitu, karena mungkin ketika dia dilakukan sentencing itu dia dikenakan jeratan hukum yang tidak menyebut hal-hal tersebut atau tidak menyebut background bahwa si wanita ini tuh sebenarnya korban juga loh gitu. Jadi sering banget dari UNODC kita mencoba memberikan penyuluhan-penyuluhan tersebut sehingga pendekatannya nanti dari aparat penegak hukumnya itu lebih akurat dan lebih gender friendly. Kadang-kadang di luar negeri itu employer-nya itu nggak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya bisa terkena jerat trafficking in person. Misalnya kayak tadi aku bilang banyak banget sebenarnya tempat kerja legitimate gitu loh. Orangnya datang, ini lowongan kerjanya beneran, dia kerjanya bener gitu loh. Memang tidak dieksploitasi untuk melakukan hal-hal di luar yang memang dideskripsikan. Tapi terus kan nanti misalnya kayak paspornya diambil, ditahan gitu kan. Atau misalnya paspornya ditahan, gajinya ditahan sekian bulan karena dibilang kamu harus balikin dulu uang saya, karena saya kan udah terbangin kamu ke sini, bayar visa gini, terus kayak seringkali dibilang berapa bulan pertama nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ketemu siapa-siapa, kamu tinggal di sini,
istilahnya udah dibikin apartemen, kamu nggak boleh, cuman boleh kayak dari apartemen ke rumah, terus kayak benar-benar semua hidupnya dikontrol, nggak boleh kontak, nggak boleh ini, nggak boleh itu mereka merasa dari pihak mereka gitu ya, beberapa vendor atau beberapa tempat kerja di luar negeri itu merasa itu hak dia dong, kan dia sebagai employer nggak mau rugi gitu, tapi kita harus memberikan penjelasan bahwa ini tuh kamu bisa dibilang it's a kind of trafficking in person gitu loh, itu kamu bisa terkena jerat hukum ini ada hak-hak dari pekerja yang harus dihargai. Dan misalnya kayak kayak kita sering juga bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan yang untuk negara-negara kayak kalau Kyrgyzstan itu sendiri memang tidak terdaftar sebagai negara penerima pekerja migran secara formal. Kalau penerima pekerja migran secara formal itu kan ya memang kayak udah ada kerjasama antar negaranya ya. Kyrgyzstan itu enggak. Jadi banyak teman-teman yang bekerja di Kyrgyzstan ini tuh misalnya dia yang nemu sendiri atau ada agen di Indonesia yang kayak menawarkan penyaluran, atau misalnya tadinya dia udah kerja di hotel A ini punya hotel juga di Kyrgyzstan gitu, terus dia dibilang ada lowongan nih di sana gitu. Jadi kita juga sering kayak melibatkan kedutaan. Kita bisa lihat bahwa dari kedutaan sendiri, dari Kementerian Luar Negeri itu sangat aktif untuk memberikan penyuluhan kepada pekerja-pekerja di sini untuk memberitahu hak-hak mereka gitu. Kamu harus mendaftar ke sini biar negara tahu kamu ada, biar negara tahu kalau ada apa-apa gitu. Kalau misalnya kamu dilakukan seperti ini, itu udah perlakuan yang salah. Jadi menurut aku sebenarnya apalagi untuk di negara-negara kayak Kyrgyzstan di mana bahasanya aja nggak sama ya gitu. Kayak kantor kami itu juga sering melakukan penyuluhan ke beberapa tempat kerja atau misalnya ke kementerian, ke NGO lokal juga untuk memberikan pengetahuan kepada mereka terkait dengan hal-hal ini. Tuh. Kalau misalnya perempuan berkonflik dengan hukum itu kan memang hal pertama yang seharusnya kalau misalnya melek hukum ya gitu kan dilakukan adalah ketika kamu terkena kasus langsung reach out ke kedutaan. Seringkali yang terjadi adalah akhirnya aparat penegak hukum di negara tersebut itu yang mengontak ke kedutaan KBRI atau KJRI misalnya terkait dengan si pekerja migrannya atau siapapun itu mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan aparat penegak hukum sehingga memerlukan mungkin bantuan dari translator atau hal-hal lainnya. Tapi menurut aku sebenarnya dari KBRI, KJRI itu penanganan terkait dengan kalau kita bilang TPO korban dari trafficking in person yang terkena dengan kasus hukum itu sudah cukup aktif. Dalam arti kadang-kadang akhirnya jemput bola gitu. Ketika tahu ada warga negaranya yang terkena kasus, mereka tuh giat memfollow up. Mereka tuh sangat gesit gitu untuk mencari tahu ini sebenarnya orangnya dari mana, apa yang terjadi, mendampingi kasusnya itu sendiri. Karena kita kan kadang-kadang intrikasi-intrikasi dari hukum-hukum yang ada di negara tersebut itu kita sendiri nggak tahu gitu kan. Karena mungkin kita bukan warga negara tersebut, kita datang tujuannya mungkin untuk bekerja, liburan atau apapun itu awalnya, sehingga kita nggak terlalu aware gitu loh. Tapi kayak yang bisa saya lihat itu misalnya sering terjadi KBRI itu dengan giat, contohnya KBRI yang mengcover Kyrgyzstan ini dengan giat mencoba memastikan Kyrgyzstan itu masuk ke dalam list dari negara penerima pekerja migran sehingga memastikan bahwa ketika ada pekerja datang itu trace-nya itu jelas gitu loh. Mereka kayak aku bilang perlu banget mereka memberikan penyuluhan berkelanjutan. Yang jadi masalah menurut aku itu adalah ketika ada pekerja migran di Indonesia yang berada di dalam situasi kayak tadi, gitu. Ya dia nggak boleh keluar kemana-mana sama employer-nya. Dia bahkan nggak tahu dia perlu untuk lapor diri. Itu kan akhirnya si kedutaannya itu sendiri, KBRI-nya, konsuler KJRI-nya itu nggak bisa reach out kan, karena dia nggak bisa memberikan informasi-informasi ini, karena kita juga nggak tahu orangnya ada di situ. Sehingga ini juga memerlukan peran besar dari teman-teman yang tinggal di luar negeri, gitu. Karena kan kita kadang-kadang lebih tahu bahwa ada si Anu nih tinggal juga loh di kota kita gitu. Kita yang harus ngasih tahu kamu udah kedata belum, ini nggak apa-apa loh, kamu lapor aja. Kadang sebenarnya banyak rasa-rasa takut, mungkin nggak sedikit kan orang-orang yang mungkin juga dia kerja di luar negeri itu migrant smuggling. Gitu, nggak semua trafficking in person is migrant smuggling, tapi kadang banyak migrant smuggling akhirnya menjadi trafficking in person.
Mereka takut bahwa aduh nanti kalau aku ketangkep gitu kan, terus kalau aku lapor aku malah jadi ketangkep kena jalur hukum dan lain-lain. Tapi menurut aku itu sebenarnya jarang ya terjadi dan malah lebih sering itu diberikan bantuan gitu. Jadi dari KBRI dan KJRI-nya sendiri memang juga mereka mengakui bahwa ketika orang nggak lapor diri dan kita nggak tahu mereka ada di sana, itu kan sesuatu yang sulit ya, gimana kita mau bantu tahu kamu aja ada di sana enggak gitu. Jadi itu sebenarnya ada juga peran-peran dari kita sebagai sesama orang-orang yang tinggal di luar negeri untuk membantu juga mendata, mengetahui siapa sih yang ada di sini, mereka udah terdata belum sih gitu. Kalau kita kan ngerasanya tinggal di luar negeri itu kayaknya nyaman, padahal nggak selalu, apalagi dengan adanya sekarang TikTok, Instagram, itu sebenarnya banyak dari dokumentasi-dokumentasi dengan kita tinggal di luar negeri itu yang bikin orang tuh jadi lebih tergiur atau ngerasa oh enak ya si Anu teman aku, tetangga aku kerja di luar negeri, terus semuanya nyaman gini-gini terus akhirnya mencoba mencari resource sendiri di internet dan lain-lain, terus dia akhirnya malah terjebak dengan trafficking gitu, atau misalnya dia malah terjebak dengan love scam tadi dan lain-lain. Nah, di sisi lain, untuk orang-orang yang udah tinggal di sini, kita juga kayak tadi aku bilang, kadang belum bisa mengidentifikasi ini gitu. Si A, teman kita sesama-sama tinggal di luar negeri ini tuh, dia tuh korban nggak sih gitu? Apa dia kerjanya tuh legitimate nggak sih? Tempat kerja dia tuh sebenarnya oke nggak sih gitu? Sehingga kalau aku lihat memang dari KBRI seringkali penyuluhan yang diberikan kan lebih kepada hak-haknya ya, kayak tadi aku bilang. Kalau kamu bekerja di sini, hak kamu apa? Kamu harus mendaftarkan diri, kamu harus ini. Atau kayak penyuluhan terakhir kemarin itu terkait dengan kalau misalnya pekerja migran pulang ke Indonesia, hanya boleh bawa barang harganya berapa, atau bawa elektronik berapa buah gitu kan. Tapi kayak menurut aku, mungkin juga bisa dilakukan kayak infografik atau penyuluhan singkat ataupun brosur gitu untuk membantu mengidentifikasi kayak temennya sesama warga negara di sini tuh ada nggak sih sebenarnya yang perlu kita berikan bantuan, karena seringkali memang juga kayak ada kasus yang aku tahu misalnya terjadi di luar negeri di mana wanita-wanita Indonesia bekerja di suatu rumah dari orang Indonesia lain gitu, dari orang Indonesia lain dan dia mengalami eksploitasi, dan dia nggak berani lapor karena kan istilahnya ini sesama warga negara dan kita nih negara orang, kayak mau menjaga reputasi lah gitu kan. Sehingga itu mengalami kesulitan kayak untuk tahu sebenarnya ada nggak sih kayak hotline yang bisa mereka hubungi, karena kan kalau misalnya buat aku sendiri ada grup WhatsApp untuk warga negara misalnya yang tinggal di Kyrgyzstan atau tinggal di Uzbekistan. Tapi kan kadang-kadang mungkin buat kita kayak, aduh kalau aku harus ngomong di grup kan malu ya, atau aku takut atau apa kayak tadi. Mungkin untuk kasus-kasus di sini nggak semuanya orang aware dengan hotline-hotline yang KBRI atau KJRI mungkin memang punyai gitu. Terus yang kedua, misalnya banyak sekali hal-hal tabu yang di Indonesia sekarang sedang kita upayakan untuk membuat itu nggak jadi tabu lagi, misalnya kekerasan di dalam rumah tangga atau domestic violence, gender-based violence, dan hal-hal lain yang akhirnya dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia yang tinggal di luar negeri menjadi rentan, terus misalnya mereka mencoba fight back dan akhirnya menjadi perempuan berhadapan dengan hukum. Itu menurut aku awalnya banyak sekali dari teman-teman yang menganggap itu shame gitu kan, bahwa aku malu nih untuk lapor ke siapa atau untuk cerita ke siapa terkait dengan ini. Itu kan juga menurut aku sebenarnya hal-hal sosialisasi yang perlu lah untuk dilakukan gitu. Karena memang mungkin KBRI kan tugasnya di sini untuk KBRI dan KJRI itu untuk memberikan bantuan bagi warga negaranya, tapi menurut aku juga penting juga untuk memberikan pengetahuan kepada warga negara yang tinggal di luar yang mungkin pengetahuannya, pengalaman hidupnya itu berbeda-beda, sehingga hal-hal yang menurut kita itu basic atau menurut kita tuh hal-hal yang ngapain itu diulang lagi, ngapain ada penyuluhan untuk itu, tapi kan nggak semua dari teman-teman kita sebagai warga negara Indonesia tahu, yang menurut aku harusnya mungkin bisa dibantu dari teman-teman KBRI, KJRI untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan singkat seperti itu gitu. Agak beda-beda, misalnya kalau misalnya dia menjadi korban dari domestic violence dan dia berada di luar negeri, itu posisi yang luar biasa sulit ya. Jadi korban domestic violence di negara sendiri aja kadang banyak sekali hal yang membuat teman-teman itu nggak berani untuk melapor gitu. Apapun itu, cinta, shame,
mau dia merasa itu sesuatu yang normal gitu. Apalagi kalau tinggal di luar negeri. Kan ketika tinggal di luar negeri itu korban dari perdagangan orang, korban migrant smuggling, baik itu dia datangnya dari lewat jalur resmi ataupun yang tadi aku bilang kena love scam atau apapun itu, dia selalu merasa sendiri gitu kan, atau itu butuh kayak keberanian yang luar biasa gitu. Kayak misalnya mungkin teman-teman banyak yang lihat tahun lalu tuh sekitar 20-30 orang di Myanmar itu kabur. Mereka berhasil mengumpulkan keberanian, mengumpulkan kayak kekuatan untuk bisa kabur mencari bantuan ke aparat penegak hukum dengan risiko bahwa ketika mereka berada di sana itu mereka melakukan scamming gitu kan. Mereka bekerja di call center untuk melakukan cyber scam ke orang-orang lain untuk mendapatkan uang. Itu kan ada risiko yang besar yang luar biasa ya, bahwa kalau aku lapor ke aparat penegak hukum, aku akan dituntut karena aku melakukan scam, atau aku akan diperlakukan sebagai korban perdagangan orang gitu. Jadi kalau saran aku sebenarnya untuk teman-teman itu, mungkin kedengarannya kayak simple, tapi ini sesuatu yang luar biasa, itu kumpulkanlah keberanian untuk melapor. Kayak untuk tahu bahwa oke, ini memang ada risiko ini, tapi kalau kita nggak melapor, risiko eksploitasi akan jauh lebih besar, dan kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Semudah untuk kayak coba aja cerita ke satu orang aja. Kalau misalnya memang belum berani untuk pergi ke aparat penegak hukum, coba cari orang Indonesia lain yang atau warga negara lokal yang bisa dipercaya untuk bercerita, dan mungkin dia bisa membantu menjadi narahubung keluar. Karena dengan meningkatnya angka victim defendant ini gitu secara global, apalagi sejak pandemi ini, banyak banget orang yang akhirnya terjebak dengan menjadi korban TPO dan diperlakukan di cyber scam center itu, akhirnya dia akan menjadi victim defendant kan, bahwa dia juga victim TPO, tapi dia pasti akan terjerat hukum juga karena telah melakukan cyber scamming ini. Itu sungguh luar biasa sulit untuk mengumpulkan keberaniannya. Jadi kalau saran aku sih memang kalau misalnya ada teman-teman yang kebetulan berada di dalam situasi ini, mungkin belum bisa berani mengumpulkan keberanian untuk kabur atau mengumpulkan keberanian untuk menghubungi aparat penegak hukum, coba cari orang-orang Indonesia lain yang bisa dipercaya, atau coba hubungi orang kedutaan kalau misalnya berani, atau punya kontak centernya gitu, punya kontak numbernya untuk bisa bercerita gitu. Kalau menurut aku sebenarnya sekarang ini kan modelnya sering banget kalau dari KBRI KJRI itu penyuluhannya itu kan langsung ya, kayak bikin acara di kedutaan atau misalnya bikin kunjungan, melakukan kayak penyuluhannya itu secara langsung gitu ya. Sering banget undang kita datang, terus kayak presentasi atau misalnya dilakukan via Zoom. Tapi seperti kita tahu sendiri sebenarnya banyak orang-orang yang kayak nggak lapor diri kan, atau misalnya mereka bahkan nggak tahu harus kemana untuk mencari si orang kedutaan ini untuk dapat penyuluhannya. Kalau di zaman sekarang secara konkret menurut aku kita harus bisa menggunakan social media dan cyberspace dengan efektif dan akurat gitu. Kayak buat aku sendiri, hal pertama yang aku cari tahu ketika aku datang ke negara tersebut adalah KBRI-nya punya Instagram nggak gitu. Karena aku ingin cari tahu di situ ada kontak personnya apa, atau misalnya ada acara apa yang aku akan bisa join langsung, dan di situ sebenarnya orang-orang akan lebih mudah mengakses. Kalau kita harus lihat ke websitenya KBRI, KJRI, atau kayak harus datang ke penyuluhan, nggak semua orang bisa datang, nggak semua orang aware. Dan kadang hal-hal kecil kayak bikin social media post, kayak one page Instagram post gitu, dengan singkat aja misalnya gini, kayak kalau ini terjadi kamu telepon ke sini, kalau kamu menemukan sesuatu ke sini, itu sesuatu yang menurut aku efektif, tapi kadang kita kurang bisa mengeksploitasi atau membuat itu jadi menarik untuk orang sebenarnya engage. Explore banget, lebih kayak bikin social media menjadi space yang lebih menarik. Itu aja sih sebenarnya menurut aku. Karena jarang banget ya kayaknya kontennya dibuat dalam misalnya bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa lokal gitu, yang bisa membuat nggak hanya orang Indonesia engage ke situ, tapi juga untuk orang-orang lokal tahu bahwa ada orang Indonesia loh di negara itu yang mungkin memerlukan bantuan gitu.